Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota Afriana Girisa Putri, Ahmad Faizun, dan Ferry Novio Arevianto. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang badan hukum sebagai subjek hukum. Definisi badan hukum sebagai subjek hukum. Pengertian subjek hukum menurut Agra adalah subjek orang yang mempunyai hak dan kewajiban. Jadi, mempunyai kewenangan hukum. Kewenangan hukum adalah kewenangan untuk mempunyai hak dan kewajiban untuk menjadi subjek dari hak-hak. Badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis, sebagai gejala dalam hidup bermasyarakat, sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Perbedaan badan hukum dengan manusia pribadi. A. Manusia pribadi adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang memiliki akal, perasaan, kehendak, dan dapat mati. Sedangkan badan hukum adalah badan ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum dan dapat dibubarkan. B. Manusia pribadi dapat kawin dan memiliki anak, sedangkan badan hukum tidak. C. Manusia pribadi dapat menjadi ahli waris, sedangkan badan hukum tidak. Landasan dan konsep yuridis badan hukum. Ketentuan tentang badan hukum di dalam KUH Perdata sangat sederhana, di mana hanya terdapat 13 pasal yang mengatur tentang badan hukum yang mempunyai dari pasal 1653 sampai dengan pasal 1665 KUH Perdata. Penyebab sedikitnya pasal yang mengatur tentang badan hukum ini ialah karena orang mempelajari atau membicarakan masalah badan hukum dengan sebenar-benarnya baru setelah kodifikasi setelah dibuat. Syarat-syarat pembentukan badan hukum. 1. Adanya harta kekayaan sendiri. 2. Adanya tujuan tertentu. 3. Adanya kepentingan sendiri. 4. Adanya organisasi yang teratur. Klasifikasi badan hukum. Menurut ketentuan pasal 1653 KUH Perdata, ada 3 macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu 1. Badan hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa, seperti badan-badan pemerintahan, perusahaan-perusahaan negara. 2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah, seperti perseorangan terbatas (PT) atau koperasi. 3. Badan hukum yang dibolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal, seperti yayasan, pendidikan sosial, agama, dan lain-lain. Dilihat dari segi tujuan keperdataan yang hendak dicapai oleh badan hukum itu, maka badan hukum keperdataan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu 1. Badan hukum yang bertujuan memperoleh laba, terdiri dari perusahaan negara, yaitu perusahaan umum, perusahaan perseorang, perusahaan jawatan, perusahaan swasta, yaitu perseorangan terbatas. 2. Badan hukum yang bertujuan memenuhi kesejahteraan para anggotanya, yaitu koperasi. 3. Badan hukum yang bertujuan bersifat ideal di bidang sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan keagamaan. Dilihat dari kewenangan hukum yang diberikan kepada badan hukum, maka badan hukum dapat pula diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu dilihat dari wewenang hukum yang diberikan kepada badan hukum, maka badan hukum dapat pula diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu 1. Badan hukum publik kenegaraan, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, diberi wewenang menurut hukum publik. Misalnya,
departemen pemerintahan, provinsi, lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, MA, dan sebagainya. 2. Badan hukum privat, keperdataan, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta, diberi wewenang menurut hukum perdata. Badan hukum di perdataan ini mempunyai bermacam ragam tujuan keperdataan, yang termasuk kategori badan hukum privat. Privat adalah perhimpunan, PT, firma, CV, MAI, koperasi, dan yayasan. Sekian, terima kasih. Apa ada kekurangan, mohon dimaafkan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.